Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anggreni Kusumawardhani dengan NIM 932106719 dan Nazilatul Ilmiah dengan NIM 932107619. Kami akan membahas tentang konsep pembelajaran hutang piutang dan riba. Yang pertama-tama ada definisi metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih pada materi utang piutang dan riba, yaitu yang pertama, metode role playing. Metode role playing adalah strategi role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Yang kedua, ada metode inquiry. Metode ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Metode ini bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus yang dapat menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya, definisi hutang piutang. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Selanjutnya, dasar hukum hutang piutang. Menurut Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maksud dari arti ayat tersebut adalah, bertolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati banyak orang dan meridhokan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang dalam nilai luhur dan cita-cita sosial sangatlah tinggi, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya, pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Sedangkan menurut As-Sunnah atau Al-Hadis dari Imam Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang membenarkan kepada seorang muslim qard 2 kali maka seperti sedekah sekali. Selanjutnya, hukum riba. Riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjadikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Jadi dapat diambil dari penjelasan di atas bahwasanya hukum melakukan riba itu adalah haram atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya, rukun dan syarat hutang piutang. Menurut jumhur ulama fikih mengatakan bahwa rukun ariyah atau hutang piutang itu ada 4. Yang pertama, mu'ir atau peminjam. Yang kedua, musta'ir atau yang meminjamkan. Dan yang ketiga, mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir, sigot, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun syarat hutang piutang yang pertama, aqid, orang yang berhutang piutang.
Orang yang berhutang piutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, sebab yang menjalankan praktik hutang piutang tersebut. Yang kedua, objek hutang atau ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah suatu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi hutang piutang, di samping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang tersebut. Dan yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pertanyaan pihak kedua yang menerimanya. Dari pembahasan hutang piutang ini dapat diambil hikmah bahwa hutang piutang dapat membentuk situasi yang akrab antara orang-orang yang berpiutang dan orang-orang yang berhutang. Hal ini akan mengakibatkan terrealisasinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam hal itu, seseorang yang mengutamakan apa yang diperlukan oleh orang lain berarti ia telah memberikan kelampangan hidup kepadanya. Itu berarti kebaikan terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ini sebagaimana disebabkan Rasulullah SAW, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Selanjutnya, hikmah riba. Yang pertama, melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara batil. Yang kedua, memotivasi dari muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. Yang ketiga, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Dan yang terakhir, membuka pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk di akhirat nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.